Rizka Yuba Remix. You know I'm gonna get. Pengantar geometri eliptik. Geometri eliptik berbeda dengan geometri euklid hanya pada postulat kesejajaran saja. Postulat kesejajaran dari Riemann adalah tidak ada garis-garis jajar dengan garis lain. Berdasarkan postulat tersebut, Riemann mengungkapkan bahwa dua garis selalu berpotongan dan tidak ada dua garis yang sejajar. Dalam geometri euklid, dua garis yang tegak lurus terhadap garis yang sama adalah sejajar. Diketahui, dua garis yang berbeda, L dan M yang tegak lurus terhadap garis N, akan dibuktikan L dan M sejajar. Andaikan L tidak tegak lurus M, maka L dan M berpotongan pada suatu titik, misal C. Misalkan A dan B berturut-turut merupakan titik potong garis L dan M terhadap garis N. Karena ruas garis dapat diperpanjang, maka kita dapat memperpanjang garis CA sedemikian sehingga diperoleh CA sama dengan AC aksen, di mana C aksen terletak di perpanjangan garis CA. Kemudian, karena garis dapat melalui dua titik sebarang, maka melalui C aksen dan B dapat dibuat garis C aksen B. Dengan postulat sisi sudut sisi, maka segitiga ABC kongruen segitiga ABC aksen. Akibat segitiga ABC kongruen segitiga ABC aksen, sisi yang bersesuaian adalah sama. Maka sudut ABC sama dengan sudut ABC aksen dan BC sama dengan BC aksen. Telah diketahui sudut ABC sama dengan sudut ABC aksen sama dengan 90 derajat. Maka BC dan BC aksen tegak lurus AB. Karena garis BC dan garis BC aksen berhimpit, berarti C sama dengan C aksen dan L sama dengan M. Oleh karena itu, terdapat kontradiksi dengan yang diandaikan, yaitu bahwa L dan M berlainan. Jadi, pengandaian di atas salah. Ini berarti L dan M sejajar. Riemann terhadap teorema di atas sebagai berikut. A. Bahwa L dan M serupa. Pada langkah 6, L dan M serupa karena garis tersebut memiliki titik C dan C aksen secara bersama-sama. Langkah ini akan gagal jika C dan C aksen tidak berbeda. B. Setiap garis memisahkan bidang menjadi dua sisi yang berhadapan. Ini merupakan asumsi dari Euclid. C. C dan C aksen berada pada sisi sehadap dari N dan merupakan titik yang berbeda. Dalam pandangan sifat pemisahan, konstruksi dalam langkah 1, pembuktian di atas untuk memperluas CA melalui panjangnya C aksen, ini yang menjamin pernyataan C ini. D. Keberadaan C dan C aksen tidak memiliki justifikasi formal dan bukti tersebut akan gagal. Ini tanpa sifat pemisahan. Dari analisis Riemann ini memunculkan dua teori. Yang pertama, C dan C aksen haruslah merupakan titik yang berbeda. Ini digunakan prinsip pemisahan diterima. 2. C dan C aksen merupakan titik yang sama. Ini digunakan prinsip pemisahan diabaikan. Sifat kutub pada bidang geometri eliptik. 1. Hanya ada satu garis yang tegak lurus terhadap garisnya melalui titik yang diberikan. Jika titik tersebut terletak pada garis yang diberikan. 2. Sifat di atas tidak terpenuhi jika titik tersebut tidak berada pada garis yang diketahui. Karena sembarang dua garis yang tegak lurus dengan garis yang sama akan berpotongan. 3. Semua garis yang melalui K akan tegak lurus dengan L. Jadi semua lingkaran besar pada bola dunia melalui kutub utara yang tegak lurus dengan ekuatornya. Pernyataan sifat kutub ini tergambarkan dengan gambar 3 ini contohnya. Terus ada sifat kutub. Misalkan L adalah suatu garis, maka ada suatu titik K yang disebut kutub dari L sedemikian hingga A. Setiap segmen yang menghubungkan K dengan suatu titik pada L tegak lurus pada L. B. K berjarak sama dari setiap titik pada L. Jarak K sampai sebarang titik pada L disebut jarak polar.
Jarak polar suatu kutub sampai garisnya adalah konstan. Teorema 6.8.1. Jika sebarang garis L pada geometri eliptik, kemudian terdapat paling sedikit satu titik sehingga setiap garis menghubungkan P ke sebuah titik di L yang tegak lurus dengan L dan P berjarak sama dari semua titik di L. Berikut adalah buktinya. Misalkan Q dan R merupakan sebarang titik yang berjarak sama di L dan membentuk garis M dan N yang tegak lurus dengan L di titik Q dan R berdasarkan postulat Riemann. Maka garis M dan N berpotongan di titik P sehingga PQ dan R tidak segaris. PQR merupakan sebuah segitiga dengan dua sudut yang kongruen. PQ kongruen dengan PR, yaitu teorema segitiga sama kaki. Andaikan S merupakan titik tengah dari QR, jika kita menghubungkan titik P ke titik S, maka segitiga PQS kongruen dengan segitiga PRS dan berakibat PS tegak lurus dengan QR dan PS kongruen dengan PQ kongruen dengan PR, maka terbukti. Teorema 6.8.2. Pada sebarang segitiga siku-siku di geometri eliptik, setiap dua sudut yang lain mempunyai besar sudut kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sudut siku-siku, tergantung dari apakah sisi yang berlawanan itu mempunyai panjang sisi kurang dari, sama dengan, atau lebih dari jarak kutubnya. Berikut adalah buktinya. Misalkan segitiga ABC siku-siku di C. Pada CB, buat titik P sehingga CP adalah jarak kutub. AC mempunyai titik P sebagai titik kutubnya, sehingga AP tegak lurus pada AC dan sudut PAC merupakan sudut siku-siku. Jika CB sama dengan jarak kutub, maka sudut CABP adalah sudut siku-siku. Jika CB kurang dari jarak kutub, maka M sudut CAB kurang dari 90 derajat, dan jika CB lebih dari jarak kutub, maka M sudut CAB lebih dari 90 derajat. Teorema 6.8.6. Pada geometri eliptik, jumlah sudut dari segitiga sebarang adalah lebih dari 180 derajat. Buktinya, misal kita punya garis L, lalu terdapat garis M dan N yang tegak lurus dengan garis L di titik A dan di titik B. Nah, berdasarkan postulat sejajaran eliptik, garis M dan N itu akan berpotongan di titik P yang merupakan kutub dari L. Lalu perhatikan segitiga PAB yang merupakan segitiga sama kaki dengan sudut A dan sudut B-nya itu 90 derajat. Maka jumlah sudut segitiga PAB adalah 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah sudut P. Maka akan lebih dari 180 derajat. Jadi terbukti bahwa jumlah besar sudut suatu segitiga lebih besar dari 180 derajat. Teorema selanjutnya. Pada geometri eliptik, jumlah dari besar sudut dalam suatu segi 4 cembung lebih besar dari 360 derajat. Buktinya, kita punya segi 4 ABCD, bisa dilihat di gambar. Lalu akan dibuktikan bahwa jumlah semua sudutnya itu lebih besar dari 360 derajat. Kita perhatikan di gambar bahwa segi 4 ABCD mempunyai dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD. Berdasarkan teorema sebelumnya yang menyatakan bahwa suatu sudut segitiga itu lebih besar dari 180 derajat, maka jumlah semua sudut segi 4 ini akan lebih besar dari 360 derajat. Jadi teorema ini terbukti. Teorema selanjutnya, tidak ada bujur sangkar dalam geometri eliptik. Buktinya, andaikan ada bujur sangkar dalam geometri eliptik, berarti ada segi 4 ABCD dengan semua sisinya itu sama panjang dan semua sudutnya itu siku-siku. Jadi jumlah besar sudut segi 4 ABCD yaitu 90 derajat tambah 90 derajat tambah 90 derajat tambah 90 derajat. Jadi 360 derajat. Hal ini tuh bertentangan atau kontradiksi dengan
teorema sebelumnya yang menyatakan bahwa besar sudut suatu segi 4 itu akan lebih besar dari 360 derajat. Jadi tidak ada bujur sangkar dalam geometri eliptik. Selanjutnya ada teorema 6.8.10. Luas segitiga adalah sebanding dengan kelebihannya, yaitu luas segitiga BCD sama dengan LT segitiga BCD dikurangi 180 derajat, di mana K adalah konstanta tergantung pada satuan panjang dipilih. Di sini K ada tipe ya, di sana bukan L tapi K. Terus buktinya di bawah ini. Nah, di pernyataan itu B-nya adalah A sebenarnya, ada tipe juga. Nah, yang K. Di B segitiga BCD sama dengan LT segitiga BCD dikurangi 180 derajat dengan alasan pengandaian bukti tak langsung. Lalu B segitiga BCD sama dengan XD segitiga BCD, alasannya adalah definisi dari segi banyak. Lalu diketahui pula bahwasanya T segitiga BCD itu lebih besar dari 180 derajat. Nah, menurut definisi defect, D segitiga BCD sama dengan T segitiga BCD dikurangi 180 derajat. Maka B segitiga BCD sama dengan LX D segitiga BCD ekivalen dengan B segitiga BCD sama dengan LXT segitiga BCD dikurangi 180 derajat. Berarti teorema 6.8.10 ini terbukti. Di sini ada pengembangannya dari teorema-teorema di atas. Ada satu soal yang yang berkaitan dengan geometri eliptik. Pada geometri eliptik buktikan bahwa panjang dari garis yang menghubungkan titik tengah, alas, dan puncak dari segi 4 sakeri lebih dari panjang sisi-sisinya. Sebelum kita melakukan pengandaian, di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan, yakni kita memiliki segi 4 sakeri ABCD, lalu kita ambil titik sembarang, yakni titik E di pertengahan ruas AB, dan ambil titik sembarang titik F di pertengahan ruas CD. Lalu karena terjadinya ambil titik sembarang itu, maka ruas EF tegak lurus pada ruas AB dan ruas CD. Dengan alasan ini merupakan teorema geometri netral. Ada timbul sedikit di situ. Lalu kita melakukan pengandaian bukti tak langsung, yakni andaikan AD lebih besar dari EF. Misalkan G terdapat pada ruas AD, maka AG sama dan sebangun dengan ruas EF. Karena itu kita menjadi mengetahui bahwasanya ruas GF memotong sudut EFD di dalam. Lalu kita juga menjadi tahu bahwasanya ABCE adalah segi 4 sakeri dan sudut EFG kumpul dari AB. Ini disebabkan karena ABCE segitiga sakeri tadi. Karena sudut EFG di sini kelihatan tumpul, maka dia kurang dari 90 derajat. Maka ini adalah sudut dalam dari sedangkan dia adalah sudut dalam dari sudut EFD 90 derajat, maka pengandaian ini salah. Jadi AD kurang dari F adalah terbukti.